Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Adriano dari kelas Ilmu Hukum D. Saya akan menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat, yang dimana ini merupakan tugas ujian akhir semester hukum laut. Baiklah, keberadaan hukum laut internasional sampai pada waktu sebelum didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya merupakan penjelmaan dari supremasi negara-negara maritim besar di benua Eropa dalam waktu itu. Sehingga dengan lahirnya doktrin Mare Liberum atau laut bebas yang dicetuskan oleh Hugo Grotius, hukum laut telah mengalami suatu proses transformasi menjadi suatu perangkat ketentuan hukum yang menggambarkan keseimbangan antara kepentingan negara maritim dan negara non-maritim secara lebih baik. Badan Dunia PBB yang merupakan himpunan dari negara-negara internasional boleh dikatakan yang telah berhasil dalam usaha mengembangkan hukum laut internasional hingga kini. Konvensi Hukum Laut 1982 menyediakan berbagai metode dalam rangka penyelesaian sengketa hukum laut. Dilihat dari perkembangan sistem peradilan internasional, mekanisme peserta ini merupakan yang pertama kali dapat mengarahkan negara-negara peserta untuk menerima prosedur memaksa. Dengan sistem konvensi ini, maka tidak ada lagi ruang bagi negara-negara peserta konvensi untuk menunda-nunda sengketa hukum lautnya dengan bersembunyi di balik konsep kedaulatan negara, karena konvensi secara prinsip mengharuskan negara-negara untuk menyelesaikan sengketanya melalui mekanisme konvensi. Baiklah, pembahasan pertama adalah pengertian penyelesaian sengketa hukum laut internasional. Pengertian sengketa hukum laut internasional adalah situasi ketika dua negara atau lebih memiliki pandangan yang bertentangan mengenai pelaksanaan atau tidaknya kewajiban yang terdapat dalam perjanjian hukum laut internasional. Sengketa ini dapat terjadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal. Salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain dan negara berselisih pendirian tentang suatu hal dan pelanggaran hukum atau perjanjian internasional. Menurut hukum internasional, setiap sengketa internasional pertama harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara laut secara damai ini dilakukan melalui pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan dengan prosedur arbitrase internasional dan pengadilan internasional atau mahkamah internasional. Penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara negosiasi, jasa baik, konsiliasi, penyidikan, penemuan fakta, serta penyelesaian menurut piagam PBB. Penyelesaian suatu sengketa menurut hukum internasional dengan dua cara, yaitu dengan cara penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara kekerasan. Para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa dalam hukum internasional, setiap negara yang memiliki sengketa wajib menyelesaikan sengketanya melalui cara damai terlebih dahulu. Penyelesaian sengketa secara damai dapat dibagi menjadi dua jalur politik, yaitu jalur politik dan jalur hukum. Para pihak yang bersengketa tidak bisa menyelesaikan sengketa dengan jalur damai, maka dalam hukum internasional para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya melalui jalur kekerasan. Penyelesaian sengketa secara kekerasan ada dua, yaitu jalur perang dan jalur non perang. Selanjutnya adalah institusi penyelesaian sengketa hukum laut internasional ICJ dan ITLOS. ICJ adalah International Court of Justice. ICJ disebut juga sebagai Mahkamah Internasional adalah yang merupakan sebuah badan kehakiman utama PBB. Fungsi utama mahkamah ini adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antar negara-negara anggotanya. Subjek hukum dalam internasional Court of Justice adalah negara. Jadi untuk individu atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh negara lain dapat mengajukan permasalahannya kepada International Court of Justice dengan cara menyerahkan sengketanya kepada negaranya yang kemudian dilanjutkan ke mahkamah ini. Hal ini dapat dilakukan apabila ada kesepakatan antar individu atau badan hukum negaranya. Penyelesaian sengketa melalui peradilan internasional ini merupakan salah satu alternatif penyelesaian secara hukum, judicial settlement. Dalam hal ini, Mahkamah Internasional juga ikut berperan aktif di pengadilan dalam penyelesaian sengketa di dalam hukum dan putusan hakim yang bersifat mengikat. Hal ini bertujuan agar setiap negara bersengketa tidak mengarah penggunaan kekerasan bersenjata. Meskipun putusan ini hanya mengikat bagi pihak yang bersengketa, namun putusan ini memiliki pengaruh besar yang besar dalam perkembangan hukum internasional. Putusan ini wajib dilaksanakan baik oleh China maupun Indonesia. Jika dilanggar atau dipatuhi, maka ada beberapa sanksi yang memaksa negara tersebut untuk mematuhinya. Sanksi ini masuk antara lain: yang pertama, diberlakukan peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu terhadap warga negaranya. Kedua, pengalihan investasi dan penanaman modal asing. Ketiga, pemutusan hubungan diplomatik. Yang keempat, pengurangan bantuan ekonomi. Yang kelima, pengurangan tingkat kerjasama. Yang kedua adalah
Setelah itu adalah the International Tribunal for the Law of the Sea atau disingkat ITLAW. Ini merupakan sebuah badan hukum independen yang dibentuk oleh UNCLOS 1982 untuk mengadili sengketa yang timbul dari penafsiran dan penerapan konvensi tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam statuta, tribunal dari 3 kamar sebagai berikut, yaitu Chamber of Summary Procedure, Chamber for Fisheries Disputes, Chamber for Marine Environment Disputes, and Chamber for Maritime Delimitation Disputes. Tribunal ini dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1996 dan berkedudukan di Hamburg, Jerman. Tujuannya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa berhubungan dengan interpretasi dan pelaksanaan konvensi. Dapatlah dikatakan bahwa pembentukan tribunal ini mencerminkan bahwa sengketa hukum laut ditempatkan pada suatu sistem tersendiri mengingat karakter khusus yang hukum laut. Tahap awal pengajuan sengketa kepada Mahkamah Laut Internasional adalah yang pertama, kedua negara yang bersengketa sepakat untuk mengajukan masalah tersebut kepada Mahkamah Hukum Laut. Yang kedua, mengajukan nota atau persetujuan tertulis kepada Mahkamah Hukum Laut. Para pihak yang sedang melakukan hal tersebut, maka Mahkamah Hukum Laut melakukan upaya-upaya sementara terhadap wilayah yang disengketakan agar tidak terjadi perperangan dan kerusakan. Keputusan dari sidang ITLAW bersifat mengikat negara yang terlibat dalam sengketa ini dengan cara mengambil sistem suara terbanyak dari anggota mahkamah yang hadir dengan ketentuan bahwa mahkamah dapat memberikan suara penentu dalam hal terdapat suara sama banyak. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.